Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 proyek struktur data yang berjudul Doorlock RFID dan sensor api. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dan teman-teman akan membacakan presentasi kelompok kami. Baik, untuk materi yang pertama, deskripsi proyek yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Doorlock RFID adalah sistem pengunci pintu elektronik yang menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification untuk membuka pintu. Sistem ini terdiri dari sebuah alat pengunci pintu elektronik yang dilengkapi dengan pembaca kartu RFID dan sebuah set kartu RFID yang digunakan untuk membuka pintu. Doorlock RFID ini banyak digunakan di berbagai tempat seperti hotel, gedung, perkantoran, apartemen, dan sebagainya. Adapun sebuah sensor untuk mendeteksi api yang dimana sebagai pelengkap dalam miniatur yang akan dibuat oleh kelompok kami. Sensor api adalah sebuah sensor yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan api atau panas yang tinggi. Sensor ini biasanya digunakan sebagai bagian dari sistem alarm kebakaran yang bertujuan untuk memberikan peringatan dini jika terdeteksi adanya api atau suhu yang tinggi pada suatu tempat. Sensor api ini digunakan dalam berbagai lingkungan seperti gedung perkantoran, hotel, gudang, dan sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya, masalah yang akan diselesaikan, yang akan dibacakan oleh Aisyah. Masalah yang akan diselesaikan, Doorlock RFID dan sensor api ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan sebuah keamanan pada suatu tempat. Namun, penerapan Doorlock RFID ini sangatlah membantu apabila di tiap-tiap rumah diterapkan juga. Selain memberi kemudahan akses bagi pengguna yang diberikan hak akses, akan mencegahnya juga yang namanya perampokan. Sedangkan sensor api selain mendeteksi adanya perubahan suhu atau adanya api yang muncul dapat juga menjadi sebuah alarm pada suatu tempat agar menjadi aman serta kondusif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat yang akan dibacakan oleh Gupe. Tujuan dari Doorlock RFID adalah untuk memberikan keamanan tambahan dan kemudahan akses pada suatu tempat atau bangunan. Doorlock RFID digunakan untuk mengontrol akses masuk ke dalam suatu ruangan, gedung, atau area tertentu dengan cara yang lebih aman dan efisien dibandingkan dengan kunci tradisional. 1. Keamanan yang lebih baik. Doorlock RFID menggunakan teknologi yang lebih aman dibandingkan dengan kunci tradisional. 2. Kemudahan penggunaan. Pengguna hanya perlu menempelkan kartu RFID pada pembaca untuk membuka pintu. 3. Pengelolaan akses yang lebih baik. Doorlock RFID dapat diprogram untuk memberikan akses yang terbatas atau untuk jangka waktu tertentu. 4. Membantu pelacakan akses. Doorlock RFID dapat dilengkapi dengan sistem manajemen akses yang memungkinkan penggunaan data log, akses, dan jadwal akses. 5. Sensor api digunakan sebagai bagian dari sistem alarm kebakaran yang bertujuan untuk memberikan peringatan dini pada penghuni suatu gedung atau bangunan jika terjadi kebakaran. Baik, untuk materi selanjutnya, cara kerja proyek Doorlock RFID akan dibacakan oleh Mahira. Adapun cara kerja dari proyek Doorlock RFID. Yang pertama, pegang atau tempelkan kartu RFID pada pembaca. Pengguna harus memegang atau menempelkan kartu RFID dekat dengan pembaca. Yang kedua, pembaca membaca informasi kartu RFID. Pembaca akan membaca informasi yang terkandung pada kartu RFID, seperti nomor seri kartu dan informasi akses masuk yang terkait dengan nomor seri tersebut. Yang ketiga, verifikasi informasi akses masuk. Informasi akses masuk pada kartu RFID akan dibandingkan dengan database akses masuk yang terkait dengan Doorlock RFID. Yang keempat, pintu terbuka. Doorlock RFID akan mengirimkan sinyal untuk membuka pintu setelah verifikasi informasi akses masuk berhasil. Dan yang terakhir, pintu ditutup kembali. Setelah pengguna masuk ke dalam ruangan, pintu akan otomatis menutup kembali setelah beberapa saat. Adapun cara kerja proyek sensor api. Yang pertama, mendeteksi suhu tinggi. Sensor api akan mendeteksi suhu tinggi yang dihasilkan dari api yang terjadi. Yang kedua, konversi suhu menjadi sinyal listrik. Sensor api akan mengonversi suhu yang dideteksi menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, analisis sinyal. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor api akan dianalisis oleh sistem deteksi kebakaran untuk memastikan apakah terjadi kebakaran atau tidak. Yang keempat, pemicu alarm. Jika sistem deteksi kebakaran memastikan bahwa terjadi kebakaran, sensor api akan memicu alarm kebakaran untuk memberikan peringatan kepada penghuni gedung atau bangunan. Dan yang terakhir, aktivitas sistem pemadam kebakaran. Selain memicu alarm kebakaran, sensor api juga dapat terhubung dengan sistem pemadam kebakaran untuk mengaktifkan sistem pemadam kebakaran secara otomatis dan membatasi kerusakan yang dihasilkan oleh kebakaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu alat dan bahan akan dibacakan oleh Aisyah. Alat dan bahan. Untuk alatnya ada gunting, cutter, dan solder, dan juga lem tembak. Sedangkan bahannya ada kardus, triplex, dan cat. Sedangkan komponennya ada Arduino Uno R3, LCD L12C 2 piece, RFID 2 piece, protoboard, kabel jumper, sensor api flame modul 2 piece, dan terakhir servo SGO90. Baik, mungkin itu dari presentasi kelompok kami, dan untuk progres saat ini kami masih sedang menunggu bahan-bahannya, menunggu lengkap karena bahan yang terakhir ini yaitu Arduino yang dimana itu sebagai motherboardnya atau bisa dikatakan tempat untuk melakukan pengkodingan. Baik, sekian, terima kasih.